Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat iman, ikhwan dan akhwat billah, jamaah salat subuh, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Baitur Rahman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempersatukan kita dalam iman, mempersatukan kita dalam Islam, mempersatukan kita dalam ihsan, mempersatukan kita dalam kenikmatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam beribadah maupun dalam beramal saleh, sehingga kita insya Allah mendapatkan kasih sayangnya, mendapatkan ampunannya, mendapatkan ridhonya, mendapatkan cintanya, mendapatkan karunia-Nya, dan mendapatkan berkahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kita pada kajian subuh pagi ini adalah mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri. Dan ini ada kaitannya dengan iman. Iman itu sejatinya adalah pertama keyakinan hati, i'tiqad. Yang kedua ucapan lisan, yaitu ikrar, dan kemudian perbuatan badan atau amal. Jadi keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan badan, itulah yang namanya iman. Jadi tidak cukup hanya keyakinan saja, tidak cukup hanya ucapan saja, dan juga tidak cukup hanya perbuatan saja. Jadi ada sinergitas antara keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan badan. Kemudian amal itu adalah bukti iman. Jadi iman tidak akan diterima tanpa amal, dan amal pun tidak akan diterima tanpa iman. Karena iman itu landasan amal, sedangkan amal adalah bukti iman. Dan ini dinyatakan oleh Hasan Basri. Jadi laisal iman bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Jadi iman itu bukan angan-angan, bukan keinginan kosong,
bukan ngayal, ya. Bukan pula hiasan bibir atau omong kosong, ngomong doang. Ya. Melainkan iman itu adalah apa yang bersemayam dalam hati. Jadi iman itu adanya dalam hati. Ya. Tapi kemudian ya, dibuktikan dengan amal. Ya. Jadi iman tanpa amal, ya, maka orang yang beriman akan sangat dimurkai Allah jika ucapannya tidak diwujudkan dalam perbuatan. Ya. Jadi murka Allah. Allah tidak suka. Allah benci kepada orang yang ngaku iman tapi ucapannya tidak diwujudkan dalam perbuatan nyata. Ya. Dan ini Allah memanggil orang yang beriman. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Ya. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ya. Jadi beriman, berilmu, ya, baru kemudian berikrar. Dan ikrarnya itu harus diwujudkan dalam bentuk ibadah dan amal soleh atau akhlak mulia. Ya, itulah yang namanya iman. Kemudian iman, ucapan dan perbuatan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Jadi itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi iman itu adalah ilmu dan amal. Tapi dalam waktu yang sama, iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Itulah iman yang sempurna. Kemudian bersaudara dan damai dalam iman. Ya. Jadi ada persaudaraan dan perdamaian dalam iman. Ada persaudaraan dan perdamaian dalam Islam. Ada persaudaraan dan perdamaian dalam ibadah. Ya. Kalau ibadahnya sama, insya Allah hidupnya bersaudara dan damai, rukun. Kalau agamanya sama, insya Allah hidupnya ya, bersaudara, rukun dan damai. Demikian pula kalau imannya sama, maka akan membuahkan persaudaraan, akan membuahkan perdamaian. Ya. Nah, persaudaraan dan perdamaian adalah bukti ketakwaan kepada Allah. Ya. Azza wa Jalla yang akan mendatangkan rahmatnya. Jadi rahmat Allah itu ya, dijembatani dengan apa? Dengan persaudaraan. Dijembatani dengan perdamaian. Itulah hakikat dari ketakwaan. Ya. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi orang yang beriman ya, yang ngaku bertakwa kepada Allah, jaga Islam. Ya, ketika lahir, ketika hidup, dan ketika mati. Ya. Di antaranya adalah jaga persaudaraan dan perdamaian. Sebab orang Islam, orang yang beriman, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak halal. Ya. Artinya haram bermusuhan dengan saudaranya ya, yang seiman, seislam, dan sama-sama ibadah kepada Allah di atas 3 malam. Ya. Lebih dari 3 malam, ya, maka hukumnya haram ya, bermusuhan. Ya. Hukumnya haram saling membenci, saling memaki, saling mencaci. Bahkan hukumnya haram ya, saling apa? Saling memusuhi, saling memerangi. Makanya nih Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Ya. Maka fa aslihu baina akhwaikum. Kalau ada yang sedang bermusuhan, ya,
apalagi sampai kemudian ya, berperang, maka kalian wajib mendamaikannya. Jadi bukan hanya bersaudara, tapi juga damai. Wattaqullah, dan itu adalah bukti ketakwaan kepada Allah. Ya. Jaga iman, ya. Kemudian jaga persaudaraan, jaga perdamaian, ya. Kemudian jaga ketakwaan. Insya Allah dapat rahmat Allah. Ya. Rahmat Allah pertama tiket untuk masuk surga. Tidak mungkin orang masuk surga tanpa rahmat Allah. Yang kedua, rahmat Allah itu salah satu faktor kebahagiaan. Jadi sebenarnya yang dicari oleh manusia itu bukan kekayaan, ya, bukan jabatan, bukan kekuasaan, bukan ketenaran, bukan. Yang dicari oleh manusia itu kebahagiaan. Ya. Sebab kata Allah, kebahagiaan yang didapatkan lewat rahmat dan karunia-Nya khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia. Jadi manusia itu sejatinya sedang mengumpulkan apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan. Tapi itu semuanya ya, tidak lebih baik ya, dari yang namanya kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu hanya digapai dengan karunia dan rahmat Allah. Sama dengan surga. Ya. Sebab tanpa takwa tidak mungkin masuk surga. Sebab surga yang kaplingnya seluas langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin. Jadi disediakan, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Ya. Sedangkan neraka ya, itu uiddat lil kafirin. Ya. Disediakan bagi orang yang kufur, orang yang tidak beriman, orang yang selalu bermusuhan, orang yang tidak bertakwa, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam ya, ketika kita mengkaji Al-Quran ya, di antaranya yang berkaitan dengan persaudaraan dan perdamaian. Ada kaitannya dengan iman, ada kaitannya dengan takwa, ada kaitannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian bersaudara dan damai dalam rahmat Allah. Di antara persaudaraan dan perdamaian yang akan mengundang rahmat Allah Azza wa Jalla itu adalah mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri. Ya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadisnya riwayat Bukhari, riwayat Muslim dari sahabat yang mulia yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, yang didoakan oleh Rasul ya, panjang umurnya, yang didoakan oleh Rasul banyak hartanya, yang didoakan oleh Rasul banyak anaknya, yang didoakan oleh Rasul diampuni dosanya, dan didoakan oleh Rasul diberkati hidupnya. Itu Anas bin Malik ya. Maka umurnya itu 103 tahun itu ya. Anaknya itu 100 ya. Nggak tahu istrinya berapa tuh. Ya, sebab ketika Ibnu Abbas bertemu dengan murid lamanya yang ditanya, bukan kamu kuliah di mana, kamu kerja di mana, bukan itu pertanyaannya, kamu sudah nikah belum? Itu ya. Kalau guru kan rata-rata kamu nerusin kemana ya? Gitu. Ya. Kamu sudah kerja di mana? Ibnu Abbas enggak. Ibnu Abbas tuh faqih ya. Dia faham dan ngerti. Yang ditanya itu adalah yang terbaik. Kamu sudah nikah belum? Ternyata orang itu belum nikah. Makanya kata Ibnu Abbas, menikahlah kamu. Karena umat Nabi Muhammad SAW itu yang terbaik adalah yang banyak istrinya. Gitu katanya. Jadi istri satu itu baik, ya. Tapi istri banyak terbaik. Ya.
Dan itu hanya bisa dilakukan oleh empat orang. Ya. Jadi yang bisa melakukan ya, menjadi umat Rasul yang terbaik itu pertama adalah ulama, orang yang berilmu. Karena istri banyak itu ada ilmunya. Nggak boleh asal goblek, nggak boleh. Pelajari dulu. Ya. Yang kedua apa? Umaro. Ya. Ya. Orang yang berkuasa. Ya. Pertama ulama, kedua umaro. Ya. Gitu. Sebab banyak suami yang takut sama istri. Berarti dia bukan umaro. Ya. Bukan umaro. Ya. Dan yang ketiga siapa? Agnia. Ya. Orang kaya. Ya. Jadi yang bisa menjadi umat Rasul yang terbaik itu pertama ada ilmunya, ada kekuasaannya, dan ada kekayaannya. Ya. Insya Allah masalah selesai. Ya. Tapi ada orang yang istrinya banyak, kemudian malah tidak jadi contoh, bahkan merusak citra Islam. Citra Islam jadi rusak. Siapa? Pertama juhala, orang bodoh. Ya, orang bodoh. Ya. Yang kedua orang miskin. Ya. Dan yang ketiga orang yang tidak punya jabatan apa-apa. Ya. Gitu. Ini mendatangkan masalah. Ya. Makanya ketika berbicara tentang poligami, ini ada kaitannya dengan aspek sosial. Yaitu menyantuni janda-janda miskin, menyantuni anak-anak yatim diantaranya. Ya. Tapi itu pun tidak berhenti sampai di sana, harus adil. Ya. Kalau tidak adil cukup satu. Ya. Ternyata adil gampang atau susah? Susah adil itu. Ya. Makanya di sini jelaskan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Istri itu saudara, saudara seiman, saudara seislam, saudara seibadah. Makanya tidak boleh beda iman, tidak boleh beda agama, tidak boleh satu maksiat, satu ibadah, satu maksiat, satu taat. Contohnya Fir'aun dengan istrinya, ya. Istrinya taat, Fir'aunnya maksiat. Atau Nabi Nuh dengan istrinya, ya. Nabi Lut dengan istrinya. Atau Nabi Nuh dengan anaknya, Nabi Ibrahim dengan bapaknya, ya. Ya. Gitu. Sebab masuk surga itu tidak hanya sendiri, tapi harus bersama istri. Harus bersama keluarga. Ya. Di neraka menderita sendiri, sepi sendiri, sengsara sendiri. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Ya, di neraka itu ya, tidak ada teman, berarti sendiri. Sedangkan di sorga, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka adapun yang dikasih catatan amal dari arah kanannya, ya, dia akan dihisab dengan mudah, dihisab dengan cepat, dan akan kembali berkumpul bersama keluarganya, bersama anak istrinya dalam keadaan bahagia. Jadi sebenarnya kalau sekarang ada yang istrinya meninggal lebih dulu, suaminya meninggal lebih dulu, anaknya meninggal lebih dulu, ya, orang tuanya meninggal lebih dulu. Itu hanya perpisahan sementara. Nanti ada reuni akbar. Ya. Di mana? Di sorga. Sorga itu namanya Darussalam. Darussalam yang sebenarnya tempat keselamatan, tempat kesejahteraan, tempat kedamaian, tempat kerukunan, ya, tempat keamanan, tempat kesentosaan. Itu di sorga. Makanya disebut Darussalam. Di sini ada Darussalam Aceh, ya, gitu. Tapi tidak seperti surga yang digambarkan oleh Allah.
Atau di Palestina namanya Yerusalem. Oh, ya. Tidak ya, sebagai Darussalam, cuma namanya aja Yerusalem. Ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, mencintai saudara di Palestina, ya, itu seperti mencintai saudara kita di Palestina yang terus-menerus didolimi oleh Zionis Yahudi laknatullah. Ya. Di dalam Al-Quran itu, ya, orang Yahudi itu manusia yang paling rakus, ya, melebihi rakusnya orang musyrik. Ya. Sampai kemudian untuk menikmati kerakusannya, orang Yahudi itu ingin agar umurnya 1000 tahun. Bayangkan, sebab kalau umurnya cuma 60 tahun, maka yang dirakusinya itu nggak bakal dinikmati. Jadi baru ya, nikmat yang dirakuskan itu ya dinikmati kalau dikasih umur 1000 tahun. Padahal di dunia orang yang umurnya 1000 tahun cuma Nabi Adam saja. Ya. Di bawahnya Nabi Nuh 950 tahun. Sementara umat Nabi Muhammad SAW ya, itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau di antara kita ada yang umurnya antara 6 sampai 70 tahun, itu sebenarnya dia dipanjangkan umurnya Allah SWT. Karena lebih daripada itu, kata Allah dalam surat Yasin, ketika Allah kasih umur, tambah umur bukan tambah sehat, tambah sakit. Tambah umur itu bukan tambah kuat, tapi tambah lemah, bukan tambah seger tapi tambah loyo, ya, bukan tambah kenceng tapi tambah keriput, ya. Coba kira-kira, jangankan 1000 tahun, kalau Allah mengabulkan orang berdoa dikasih umur 200 tahun kayak gimana tuh? Ya. Tersiksa itu, tersiksa. Ya. Tapi kemudian ada makhluk Allah yang dikasih umur, dipanjangkan umur, ya, sampai hari kiamat. Itu cuma satu, namanya iblis. Ya. Tapi ketika dipanjangkan umurnya bukan untuk bertobat, bukan untuk taat, bukan ibadat, tapi untuk maksiat dan melakukan kesesatan, kemudian menyesatkan manusia, terutama Adam dan anak cucunya. Makanya dalam Al-Quran, neraka jahanam itu adalah tempat iblis, tempat setan dan para pengikutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Yahudi kenapa dilaknat Allah? Karena termasuk yang paling rakus. Dipanjangkan umurnya tapi digunakan untuk melakukan kesesatan dan kemaksiatan. Ya. Jadi setiap hari selama bertahun-tahun, ya, kurang lebih 76 tahun, sama dengan merdekanya bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, tapi bangsa Palestina justru awal daripada penjajahan. Ya, dijajah oleh Zionis Yahudi laknatullah yang super rakus. Ya, setiap hari selama bertahun-tahun dan sampai hari ini mereka dimusuhi, mereka disakiti, mereka dibunuhi, mereka diperangi dengan sadis dan kejam. Ya. Coba bayangkan, ya, tiap hari itu dibombardir. Ya. Jadi ada kadangkala 1000 yang meninggal, kadangkala 4000 yang meninggal, kadangkala 10.000 yang meninggal. Padahal luasnya yang tersisa yang masih dimiliki oleh Palestina yang bernama Gaza itu tidak lebih daripada 350 kilometer, cuma segitu luasnya, dan penduduknya tidak lebih dari 2,5 juta, tapi tiap hari, ya, bukan ratusan, ribuan yang dibantai, dibunuh itu, ya, cuman qadarullah, ya. Nggak habis-habis, ya. Jadi 76 tahun tiap hari, ya, dibombardir, dibunuh, disiksa dan sebagainya, tapi ternyata nggak habis-habis. Kenapa? Karena yang mematikan itu Allah, yang menghidupkan itu Allah, yang membinasakan itu Allah. Ya.
Manusia mah jangankan membinasakan manusia. Ibu di rumah tiap hari ya, banyak kecoa, dibunuh nggak habis-habis ya. Iya, nggak habis-habis ya. Atau nyamuk gitu. Ya. Jadi nyamuknya masih ada, pabriknya udah gulung tikar. Itu kenapa? Karena yang mematikan Allah. Ya. Demikian pula yang membinasakan. Kalau Allah yang membinasakan, ya jangankan manusia, binatang pun habis itu. Ya. Makanya Nabi Nuh itu ketika akan diturunkan azab kepada ya, orang-orang yang kafir yang menolak dakwahnya, disuruh bikin perahu yang besar, dimasukkan orang yang beriman ke dalamnya, lengkap dengan binatang sepasang-sepasang. Ya. Karena kalau pohon tidak mungkin dimasukkan, ke pohon sawah nggak mungkin ya. Yang dimasukkan tuh binatang dan manusia. Sebab kalau azab Allah itu sejatinya bukan hanya manusia yang dibinasakan, tapi juga binatang. Ya. Itu Jakarta bertahun-tahun banjir ya. Tapi yang namanya semut nggak habis-habis ya. Padahal semut itu adanya di lubang tanah. Ya. Ya. Jadi air masuk ke dalam, tapi kok ya semut nggak mati ya. Ya. Atau tikus yang di got gitu ya. Nah, apalagi ini manusia ya, yang oleh Allah akan dijadikan sebagai pemimpin dunia atau khalifah dengan sistem khilafah itu. Ya. Allah jaga itu, jaga. Ya, Allah akan mencegah ya, ya, punahnya manusia dari kedoliman manusia itu sendiri. Ya. Nah, ini Allah ingatkan. Jadi orang yang berbuat dolim, orang yang berbuat dosa, Allah tidak akan membiarkannya. Sebagai peringatannya itu adalah bencana. Tapi kalau masih saja sombong dan berbuat maksiat, Allah timpakan azab. Kalau bencana masih ada yang hidup, ya. Itu tsunami di Aceh azab atau bencana? Bencana masih hidup, ada yang hidup. Tapi yang namanya Samud, Ad gitu, tidak ada anak cucunya tuh. Itu namanya azab. Dikasih angin yang sangat panas serta suara petir yang menggelegar. Ya. Jadi petir itu jangan dianggap enteng tuh. Waktu hujan malam pertama ya petirnya luar biasa ya. Tapi petir yang bikin ya, bangsa yang paling besar paling kuat itu binasa, itu bukan petir sembarangan. Demikian pula angin yang namanya angin yang sangat panas sekali. Ya. Berhembusnya itu 7 hari 8 malam itu. Ya. Itu kita saksikan di Dubai itu angin besar ya. Sampai manusia itu terseret tuh, mobil terseret. Nah, ini salah satu bencana yang ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat maksiat. Jadi Allah mengazab manusia itu bisa dengan air, bisa dengan angin, bisa dengan api, bisa dengan batu, bisa dengan petir, bisa dengan longsor dan lain sebagainya. Bisa dengan tsunami. Ya. Ini mengingatkan manusia itu lemah. Ya. Dan jangan sampai menantang Allah. Menimpakan bencananya apalagi menurunkan azabnya. Ya. Nah, Zionis Yahudi, Fir'aun dan kafir Quraisy, jika dibandingkan ternyata Zionis Yahudi di Palestina lebih sadis dan lebih kejam dari Fir'aun yang hanya membunuh anak laki-laki saja. Jadi sekejam-kejamnya Fir'aun yang dibunuh cuma anak laki-laki doang. Ya. Nah, Zionis Yahudi lebih sadis dan lebih kejam dari kafir Quraisy yang hanya membunuh anak perempuan saja. Ya, itu. Tapi kemudian kita saksikan ya apa yang dilakukan oleh Zionis Yahudi terhadap Palestina. Ini pemandangan tiap hari ya, seperti ini. Ya. Sementara kita damai, aman, ya. Termasuk ketika
pemilihan presiden, nggak sampai perang ya, nggak sampai perang ya. Ya. Jadi yang milih siapa? Prabowo dan Gibran dilindungi. Yang milih siapa? Ganjar, Mahfud dilindungi. Yang milih Anies dan Cak Imin aman. Ya. Ya. Sementara di sono Yahudi, ya, Zionis itu sangat sadis dan kejam. Jadi Zionis Yahudi manusia paling biadab ternyata. Bukan hanya paling rakus, tapi juga paling biadab. Ya, Zionis Yahudi telah melakukan, sedang melakukan, dan akan melakukan yang namanya genosid. Ya, yaitu membantai dan memusnahkan semua bangsa Palestina di negerinya sendiri. Bayangkan. Ya. Jadi Yahudi nggak punya negara, datang ke Palestina. Ya, di Palestina, ya, itu dirampok negaranya, dibegal nyawanya itu. Targetnya adalah genosid, membantai dan musnahkan semua bangsa. Ya. Jadi kalau kemudian umat Islam diam saja, umat Islam itu tidak peduli, tidak membela, tidak membantu, maka bisa jadi setelah Palestina itu adalah Mekah dan Madinah. Ya. Sebab ada hadis sahih, ya, di antara kiamat kubro itu adalah tandanya orang sudah tidak bisa lagi menunaikan ibadah haji. Kalau kaitannya dengan fenomena alam bisa jadi, ya, Allah jadikan nanti, ya, yang namanya Saudi yang asalnya padang pasir menjadi kebun dan sungai-sungai. Yang namanya Ka'bah itu, ya, jangankan dijadikan kebun dan sungai itu, hujan 1 jam saja banjir nggak? Banjir, apalagi hujannya sehari itu. Ya, jadi kalau kemudian Jazirah Arab Allah jadikan dengan kuasanya, dengan ilmunya menjadi banyak sungai-sungai dan kebun-kebun, ya, maka secara, ya, geografis menjadi tempat yang tidak bisa, ya, kita menunaikan ibadah haji ke sana. Yang kedua karena faktor manusia, ya, di mana dikuasai oleh Zionis Yahudi atau bangsa-bangsa yang lainnya. Sehingga umat Islam tidak bisa beribadah haji. Sebagaimana umat Islam sekarang susah untuk memakmurkan Masjidil Aqsa, ya. Susah itu. Jadi tiap pintu itu ada tralisnya tuh, dijaga ketat itu untuk sholat itu. Ya. Sholatnya diganggu, masuk ke masjidnya juga susah. Jadi saat ini terjadi yang namanya perampokan. Terjadi yang namanya pembegalan yang dilakukan oleh bangsa yang paling sadis, paling kejam, paling biadab. Namanya siapa? Zionis Yahudi atau Israel. Ya. Jadi ada yang menarik, Allah perlihatkan kecintaannya. Allah perlihatkan kasih sayangnya. Semua syuhada yang gugur di Palestina, yaitu di Gaza, itu jasadnya, mayatnya harum. Ya. Sementara mayat-mayat Zionis Yahudi, ya, itu menyebarkan bau busuk yang sangat luar biasa. Padahal sama-sama mayat, sama-sama jenazah. Sama dengan, ya, Presiden Turki dulu tuh. Jadi kuburannya itu dalam bentuk gedung yang sangat besar, kemudian ditindih dengan batu, belum masuk saja sudah, ya, baunya menyengat sekali. Ya. Demikian pula kalau, ya, ziarah kubur ke, ya, makam Abu Lahab, itu baunya luar biasa. Lalu perlihatkan tanda kekuasaannya itu, tanda kecintaannya itu. Jangan di akhirat nanti, di dunia saja sudah diperlihatkan. Ya. Kemudian Zionis Yahudi adalah manusia yang berhati iblis. Ya. Ya. Bayi-bayi dan anak-anak yang tidak berdosa mereka bunuhi. Demikian pula dengan warga sipil yang tinggal di rumah-rumah mereka, yang sedang dirawat di rumah sakit, dan yang sedang berada di tempat-tempat pengungsian. Ya. Semuanya dibombardir hingga mati mengenaskan dan terluka parah. Ya. Ini Bu. Jadi sasarannya itu ini Bu diantaranya.
Ibunya ya, dibombardir, meninggal, tapi kemudian anaknya masih hidup. Inilah cara Allah melindungi hambanya. Ya. Kenapa? Ternyata Palestina tuh nggak habis. Ya. Anak-anaknya tuh banyak banget. Ya, gitu. Ya. Ini kuasa Allah. Ya. Kemudian, ya, PBB tidak mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat atau last state. Ya. Jadi kini negara Palestina sudah tidak ada lagi di peta dunia sengaja karena dia tidak diakui sebagai negara. Bahkan Gaza milik Palestina yang tinggal secuil lagi, rakyatnya setiap hari dicekam lapar, dicekam haus, dicekam dingin, dan dihantui rasa takut yang luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Ya, panas ada AC, ya. Dingin juga di kita nggak terlalu dingin, di kita sejuk adem itu. Kemudian aman. Bandingkan mereka berpuluh-puluh tahun itu. 76 tahun tiap hari dicekam dengan rasa lapar, rasa haus, rasa dingin, dan dihantui dengan rasa takut yang luar biasa. Nah, ini di sana itu jangankan air 1 gelas ya. Kalau di sini kan banyak air ya. Ini juga dikasih air. Jangankan 1 gelas, 1 tetes pun susah. Itu cara Zionis Yahudi itu ya melakukan genosid. Listrik dimatikan, air dimatikan. Pokoknya sumber kehidupan itu ditiadakan. Ya. Ya. Nggak tahu ya masih bertahan berapa lama. Ini digambarkan ya. Ini video asli ya, bukan editan ya, bukan settingan. Ya. Ini anak minum air yang hanya setetes dari kran mobil ya, ya tangki air. Jadi ini bukan di teko, Bu, di tangki air, nggak ada air. Ini biadabnya Zionis Israel, sadis dan kejam ya. Nah ini ya. Ini orang, Bu, ya. Kita lanjutkan. Palestina adalah saudara dan tetangga, ya. Bukan hanya saudara, tapi tetangga. Ya, bukan hanya saudara berkaitan dengan iman, tetangga juga berkaitan dengan iman. Jadi keimanan kita akan dipertanyakan jika mereka kelaparan, kehausan, kedinginan, dan ketakutan. Sementara kita dalam keadaan nyaman, tapi tidak peduli dengan mereka. Ya, baik melakukan donasi atau melakukan milisi, mengirim para mujahid ke sana, atau memboikot produk makanan mereka. Ya, sadar tidak sadar ternyata makanan yang dibuat oleh mereka itu semuanya ada di rumah kita ya. Ya. Sehingga susah itu. Ya, semuanya ada di rumah kita. Ya. Bagaimana memboikotnya? Ya. Ya. Ini artinya mereka menguasai dunia itu melalui apa? Melalui ekonomi. Ya, produk-produk kebutuhan sehari-hari. Ya. Coba lihat daftar ya, produk Zionis yang ya, harus kita boikot, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bisa memboikotnya karena ada penggantinya, udah boikot. Ya. Tapi kalau kemudian kita tidak bisa memboikotnya karena tidak penggantinya, itu namanya darurat. Ya. Jadi sampai kemudian kartu HP ya itu kan produk mereka. Coba kalau kita boikot kartu HP, gimana? Semuanya buatan mereka. Ya. Ya. Demikian pula software yang kita gunakan sehari-hari itu buatan mereka. Kalau kita mau konsisten, konsekuen memboikot produk mereka, sebenarnya lebih banyak kita tidak bisanya. Jadi mereka melakukan itu untuk apa? Untuk menguasai dunia. Ya. Gitu. Pertama, ya, ada Indomaret, ada Indomie, ada Indosiar, ada Indokopi, ada apa lagi? Indofood, akhirnya Perindo, kan? Udah,
Jadi kalau ekonomi sudah dikuasai, maka partai pun tidak menutup kemungkinan nanti menjadi partai pemenang, ya. Partai pemenang, ya. Gitu. Ini hati-hati, ya. Gitu. Ya. Kita lanjutkan. Palestina butuh uluran tangan, ya. Jadi tolong, kata Rasul, bantu dan bela mereka. Bantu, tolong bela saudara mereka, ya. Jadi di sini dijelaskan, ya, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolong saudaramu baik yang melakukan kedoliman ataupun yang sedang didolimi. Kemudian ada, ya, seorang sahabat yang nanya, ya Rasulullah, kalau menolong orang yang didolimi, ya, aku akan menolongnya. Tapi bagaimana caranya aku menolong orang yang berbuat dolim? Kata Rasul, caranya cegah dia, larang dia, ya. Jangan sampai melakukan kedoliman. Gitu. Itu saudara, apalagi musuh. Jangan kita biarkan berbuat dolim terus. Ya. Ya, salah satunya apa? Ya, donasi atau boykot produk mereka. Kalau ada, kirim para mujahid ke sana. Tapi kalau masih belum bisa, kita doakan. Doakan mereka, ya, baik yang berbuat dolim ataupun yang didolimi, ya. Yang didolimi, ya, kita doakan kebaikan. Yang mendolimi, kita doakan kebinasaan. Kunutnya disebut nazilah, ya. Jadi kunut itu ada 3. Pertama kunut witir, ya, kunut witir, ya. Jadi rakaat terakhir, ya, setelah bangkit dari ruku sebelum sujud baca kunut witir. Allahumma hadini fiman hadait dan selanjutnya. Atau kunut daimi kita lakukan setiap sholat 5 waktu, rakaat terakhir atau tiap rakaat, ya, bangkit dari ruku atau sebelum sujud. Apa doanya? Ya, Rabbana lakal hamdu, ya, mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, ya, ahlus sana wal majri ahaqqu ma qala al abdu wa quluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minka jaddu. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak suka baca ini enggak? Ini namanya kunut daimi. Kunut yang dilakukan terus-menerus. Ya. Idealnya tiap rakaat, Bu. Tapi minimal rakaat terakhir kita baca itu. Jadi kalau rakaat pertama, kedua, ketiga, kalau 4 rakaat itu cukup sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min. Nah, itu. Tapi kalau yang lebih panjangnya tadi ada Allahumma la mani'a lima a'taita. Terus ada yang namanya kunut nazilah, ya, mendoakan kebaikan untuk yang didolimi, kemudian mendoakan keburukan untuk yang mendolimi. Nah, itulah cara menolong orang yang berbuat dolim. Cegah, larang. Jangan sampai mereka melakukan kedoliman. Ya. Ini pasca dibombardir, ya. Jadi kata Rasul, tahjizuhu aw tamnuhu minadz-dzulmi fa inna dzalika nasruhu. Ya, hendaklah engkau melarang atau mencegahnya dari kezaliman itu, itulah cara menolongnya, ya. Nah, bukan hanya bayi tapi juga anak-anak, ya. Jadi sasaran utama itu pertama bayi, kedua anak-anak, ya, ketiga wanita. Ya, itu sasarannya. Jadi ini juga menjadi pemandangan yang bukan biasa, pemandangan yang luar biasa. Bahkan ada seorang ibu dengan sabarnya, ya, dia menggendong, ya, anaknya yang, ya, dibombardir, mati mengenaskan, kemudian menguburnya sendiri. Ya. Ibu tega nggak? Ya.
Kuat nggak mengubur anak sendiri? Ya. Nah, kemudian khusus untuk yang kuasa, yang kuat, yang gagah, yang perkasa, terutama yang masih muda, Allah memanggil ya, untuk melakukan milisi atau jihad fi sabilillah. Kata Allah, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan ya humul ladzina alladzina yaquluna Rabbana akhrijna min hadhil qaryah adh-dhalim ahluha waj'al lana min ladunka ya waliya waj'al lana min ladunka nasira. Ini tiap hari, Bu. Tiap hari mereka berdoa kepada Allah, ya. Apa doanya? Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu dan berilah kami pelindung dari sisimu, penolong dan pelindung. Dan itu kita baca setiap mau tidur ya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Rabbana afrigh ana sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh ana sabra wa tsabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Itu tiap hari kita minta kepada Allah agar Allah menjadi wali, pelindung, penolong ya, bagi kita dan orang-orang yang didolimi. Ini lebih sadis lagi. Nah, ini coba lihat ya. Ini ya. Dulu Syekh Ahmad Yasin, pemimpin Hamas, dia buta, tua, lumpuh, sedang duduk di kursi roda. Itu dirudal dengan 4 rudal ya. Orang yang sudah tidak berdaya, orang tua, buta, lumpuh lagi duduk di kursi roda, dirudal ya. Sampai kemudian dari perut ke bawah hancur. Yang terlihat jantungnya ya. Jantungnya itu. Ya. Jadi bukan hanya dikriminalisasi. Ya. Dibunuh itu secara sadis. Padahal itu ulama ya. Ulama ya. Kemudian mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Sang Pelindung dan Penolong terbaik. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan muslimin. Allah mansur ikhwanana muslimin wal mujahidin di Palestina. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka, turunkanlah ketenangan, ketentraman ke dalam hati mereka dan satukanlah barisan mereka. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, hancurkanlah kaum kufar, Yahudi laknatullah, dan kaum musyrikin. Allahumma dammir al yahuda wa syatit samlahum wa farik jam'ahum. Ya Allah, binasakanlah kaum Yahudi dan cerai-beraikanlah kesatuan mereka. Allahumma ansur al mujahidin ala a'daina a'daidin. Ya Allah, menangkanlah kaum mujahidin atas musuh kami, musuh agama kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.